ke informasi emiten, pemirsa, PT Vale Indonesia Tbk atau INCO terus mengejar realisasi pengambilan keputusan investasi final atau Final Investment Decision atau FID untuk proyek penghiliran di Sulawesi. Penyesuaian FID kemungkinan akan berdampak pada target penyelesaian proyek tersebut. Dikutip dari berbagai sumber, Direktur Vale Indonesia Bernardus Irmanto mengatakan bahwa pihaknya tengah menyelesaikan proses front-end loading tahap ketiga dan masih dalam proses mendapatkan perizinan kunci yang dibutuhkan untuk FID dalam pembangunan proyek penghiliran di Sulawesi Selatan. Untuk diketahui, INCO berencana untuk membangun smelter nikel di Pomala, Sulawesi Tengah dan smelter ferronikel di Bahodopi, Sulawesi Tenggara. FID kedua proyek itu sebelumnya ditargetkan rampung pada kuartal 1 2021 ini. Adapun proyek Pomala diperkirakan membutuhkan investasi sekitar 2,5 miliar dolar Amerika, sedangkan proyek Bahodopi membutuhkan 1,5 miliar dolar Amerika. Namun nilai proyek tersebut dapat berubah dan dipastikan saat Final Investment Decision atau FID. Penyesuaian FID kemungkinan akan berdampak pada target penyelesaian setiap proyek yang sebelumnya ditargetkan ramping di 2024 dan di 2025 mendatang. Di sisi lain, INCO mengalokasikan belanja modal 135 juta dolar Amerika pada 2021, lebih besar daripada target Capex 2020 sebesar 120 juta dolar Amerika. Alokasi Capex itu akan berasal dari kas internal perseroan. Sebagian besar Capex tersebut digunakan untuk proyek Rebuild Furnace 4 dan untuk pengembangan tambang dan penggantian alat. Dari berbagai sumber untuk IDX Channel. Pemirsa, terkait dengan Vale Indonesia, kita coba simak bersama bagaimana kemudian pergerakan saham dari INCO di hari ini. Langsung saja kita ke grafis pertama, pemirsa, di mana ini merupakan pergerakan intraday dari Vale Indonesia di hari ini. Kita lihat di awal sesi 1, saham Vale Indonesia berada di 6.650, kemudian ke posisi 6.800 pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, bergerak ke level 6.700 pada 11.30. Sementara jika kita lihat hingga penutupan di sesi kedua, saham INCO ini berada di level 6.500 atau ditutup turun 1,14%. Sementara range pergerakan dari hari ini di 6.475 hingga 7.000 dan cap sejauh ini sebesar 64,59 triliun rupiah. Kemudian bagaimana dengan saham Vale Indonesia dalam time frame yang lebih panjang? Kita lihat dari Juli 2020 hingga Januari 2021. Di mana pada 1 Juli saham INCO berada di posisi Rp2.800 per saham. Bergerak ke level Rp3.350 pada 3 Agustus, 1 September Rp3.910, kemudian Rp3.640 pada 1 Oktober, kembali mencatatkan kenaikan berkelanjutan pada 2 November menyentuh 4.270 dan 4.650 pada 1 Desember 2020. Sementara hingga hari ini saham INCO berada di level Rp6.500 per saham. Dan jika kita lihat secara year to date begitu atau sejak awal 2021, saham INCO sudah menguat lebih dari 100%, tepatnya 105,7%. Sementara dalam 6 bulan terakhir, saham INCO menguat 130,50%. Lantas bagaimana dengan valuasi dari INCO? Sejauh ini kita coba lihat bersama dalam beberapa indikator utama di antaranya. Price to earning ratio atau PE ratio dari INCO 43,69 kali. Price sales ratio atau PSR 5,86 kali. Price to book value ratio atau PBV 2,21 kali. Price to cash flow ratio 15,5 kali.